beberapa tahapan sudah kita lalui, yaitu mulai dari rembuk warga, pramusrem, dan sekarang musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Maka mohon sekali lagi pencermatan daftar usulan tersebut, bila mungkin masih ada kesalahan bisa dibenahi, dan bila sudah benar dan tidak ada perubahan, monggo kita sepakati bersama untuk dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum musyawarah kelurahan ini, dan selanjutnya bisa diinput dan selanjutnya akan diinput ke data persilangan Serbang di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang akan dibantu oleh Bapak Halim sebagai konsultan perencana Laskar Bencana. Dan juga monggo nanti kita sepakati juga untuk menunjuk delegasi kelurahan untuk peserta musyawarah LKPD tingkat kecamatan. Dan sebelum pelaksanaan tersebut, di atas mohon perhatiannya, kita ikuti dulu sosialisasi yang akan disampaikan Bapak DRS Heri Sunarko MSI Camat Lojen dan Bapak Rio Dermawan Ridwan ST dari DPUD PRKP Pekalongan sebagai narasumber tentang musyawarah rencana pembangunan 2024 Bank ST sebagai dasar pembangunan di LKPD tahun PR2025. Mungkin itu pengantar dari saya, dan yang terakhir tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR Kota Malang dan Wakil Kecamatan Kurjen yang mana telah membantu anggaran pokirnya untuk kemajuan Kelurahan Kauman berupa fisik maupun non fisik. Mungkin itu dari saya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin Pak Camat tidak akan menyampaikan sebagai narasumber dan sebagainya, tetapi Pak Camat akan mencoba mengingatkan kita semua dengan tujuan utama musrenbang. Pastilah Pak Ketua RW 1 sampai Pak Ketua RW 10 bersama dengan lembaga kemasyarakatan yang lain, Pak RT, sudah merencanakan lewat namanya pramusrenbang. Di dalam proses itu pasti terjadi tarik ulur, pasti terjadi perdebatan mana yang layak, penting, dan tidak. Ketika proses pramusrenbang sudah dilaksanakan, maka majulah ke tingkat kelurahan. Nah, itu dilaksanakan desverifikasi perpal. Ketika sudah masuk di desverifikasinya oleh Pak Ketua LPMPMK yang merangkap juga sebagai Laskar Perencana, pasti semua terakomodir di sana. Terakomodir. Artinya, kalau ini sudah terakomodir, maka hari ini sudah tidak ada perdebatan lagi. Sepakat? Hari ini tinggal pengesahan saja. Sepakat? Tanda tangan berita acara. Sepakat? Menunjuk delegasi Kelurahan Kauman. Sepakat? Kenapa harus berdebat memasalahkan yang sudah terjadi? Itu menguras energi. Energinya kan sudah habis di pramusrenbang. Ya, sekarang energinya dipulihkan kanggo seneng-seneng, ketemu kalau dulur, bersilaturahmi sak wilayah Kauman. Nah, kalau sudah begini, senyumnya akan merekah seperti matahari di pagi hari.
Ya. Kemudian yang paling pokok ini, ketika pengesahan nanti, harapan Pak Camat tidak ada kesalahan tulis atau ketik, terutama di volume, ya, volume dan di nilai rupiahnya. Jika direncanakan volumenya 100, kemudian tercatat jadi 50, itu akan jadi masalah, berpengaruh terhadap nilai rupiahnya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ketua LPMK, apakah ada fisik yang lintas RW? Ada fisik lintas RW? Tidak ada, Pak. Jadi tidak ada yang perbatasan. Nah, tidak ada perbatasan Tidak ya? ada. Berarti aman. Aman. Karena di kecamatan lain dan di kecamatan Klojen ada yang lintas wilayah. Salah satunya adalah Kidul Dalem. Betul Mas Andre ya? Itu lintas wilayah membuat sudetan RW 5, RW 6, RW 7. Kidul Dalem. Alhamdulillah kebetulan di sana sama dengan di warga Kauman. Pak RW-nya kompak. Pak RW-nya saling bisa bekerja sama. Akhirnya Bu Lurahnya enteng tugasnya. Padahal ini gorong-gorong besar yang tertunda 1 tahun, yang sekarang sudah mulai digarap. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan bagi Pak Camat untuk saya sampaikan di sahabat-sahabat saya di Kauman. Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah aman. Yang ketiga, ada juga kejadian di salah satu kelurahan di Kecamatan Klojen. Tahun ini anggaran fisiknya akan dikerjakan. Itu berarti pengajuan tahun 2023. Ya, RKPD 2023 ini tahun akan dikerjakan. Ternyata oleh Pak RW-nya ditolak. Nilainya 400 juta lebih. Jadi masalah di kelurahan tersebut. Setelah saya cek ke sana, ternyata terjadi pergantian pengurus RW. Nah, ini harusnya Pak RW yang baru harus melanjutkan program Pak RW yang lama. Alhamdulillah Kauman tidak ada. Berarti Kauman sik dijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Nah, ini terjadi betul kemarin. Akhirnya Pak Camat harus turun tangan di sana, ya terpaksa RW-nya di blacklist. Udah di blacklist, tidak akan masuk dalam RKPD 2025. Yang rugi siapa? Warga. Karena gara-gara satu orang tidak mau, padahal non sewu itu adalah pengerasan jalan, mau dihotmik jalannya itu. Kemudian ada pengerasan di sempadan jalan. Akhirnya sudah saya putuskan dipindah saja ke RW yang lain yang membutuhkan. Ya, Pak RW yang membutuhkan itu yang ketempatan, ya bersorak-sorak gembira. Akhirnya apa? Tumpengan. Betul, tumpengan. Mungkin hari Sabtu malam Minggu saya diundang tumpengan, sekaligus nanti hari Senin, hari Minggunya langsung digarap sama Dinas PU. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi contoh kita bagaimana masyarakat itu tidak konsisten terhadap bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah di Kauman tidak ada. Ini yang pokok, ya, yang pokok. Kemudian yang terakhir perawatan. Semua yang dianggarkan oleh pemerintah itu berasal dari pajak. Dari pajak. Yang bayar pajak panjenengan semua. Berarti ketika di Kauman ada proses fisik, ada proses pengadaan non fisik, itu sebenarnya adalah barang-barangnya panjenengan. Itu miliknya panjenengan. Yang oleh negara melalui pemerintah Kota Malang itu diberikan dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik melalui musrenbang kelurahan yang diajukan lewat musrenbang kecamatan.
Jadi kalau itu barang milik kita sendiri harus dirawat atau ditelantarkan, katanya. Dirawat atau ditelantarkan. Kalau itu dirawat, maka tugas panjenengan ketika gorong-gorongnya sudah jadi, sudetannya sudah jadi, non fisik timbangan posyandunya sudah disegerakan, itu dirawat, sering-sering disambangi. Satu, kalau gorong-gorongnya sumpek harus dibersihkan dengan kerja bakti. Jangan seperti kejadian di depannya Hotel Trio 2. Besok Hotel Trio 2. Bekasnya apa itu? Kantor polisi itu ya, Polresta. 2023 melaporlah Pak GM-nya kepada Pak Camat. Pak, basement saya untuk parkir mobil kelelep. Jadi kalau jangan ke Hotel Trio, itu kan ada tempat parkir mobil yang di sebelah kanan. Itu terendam sampai separuh mobil, Pak. Akhirnya setelah agak susut, saya dengan dinas PU, dinas PU terpaksa jebol gorong-gorong ada di sana. Ternyata terjadi penumpukan sedimen yang memadat yang terdiri dari tanah, pasir, bantal, guling, terakhir kasur. Lengkap peralatan rumah tangga ada di dalam gorong. Kenapa? Gorong-gorongnya protes karena tidak pernah disambangi, tidak pernah disilaturahmi selama puluhan tahun. Jadi dia protes dengan meluberkan air itu ke atas. Alhamdulillah, insya Allah 2024 ini dikerjakan. Tapi catatannya dari dinas PU, Pak Lurah wilayah hotel tersebut kudu sering-sering kerja bakti. Nah ini Mas Rio ini dari dinas PU, nanti bisa ditanyakan kepada beliau. Itulah 5 konsep utama yang ingin Pak Camat sampaikan pada panjenengan semua. Dan yang paling akhir, 14 Februari adalah hari yang apa? Pemilu. Hari yang penuh kebahagiaan, hari yang romantis, hari yang pesta. Namanya itu kan pesta, ya. Kalau pesta mesti kudu seneng, nggak boleh terjadi yang nggak seneng. Caranya bagaimana? Wong kauman boleh beda pilihan, tapi ojo pedot seduluran. Nah ini kan pernah saya sampaikan kemarin, beda pilihan tidak boleh pedot seduluran. Oyi? Inilah yang harus dijaga oleh semuanya, bukan hanya oleh Pak RW, Pak RT, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas. Ciptakan kauman yang nyaman, aman, tentram, dan damai. Saya ingin melihat, karena kauman ini posisinya terutama di Kayu Tangan Heritage itu berada di tengah kota, di jantung kota. Kalau ini kisruh, maka kisruhlah sak kota Malang. Karena itu 14 Februari itu adalah hari bergembira demokrasi. Tidak boleh ada susah, tidak boleh ada yang lain-lain kecuali ada rasa gembira, memberikan suara kepada yang menjadi idola masing-masing. Tidak usah ditunjukkan hari ini idolanya, disimpan dalam hati dan dikeluarkan besok di dalam bilik suara. Sepakat? Nah ini kalau sudah sepakat, saya nanti insya Allah sambil titip pesen, dijogo sedulurannya, dijogo kerukunannya, dan yang paling penting lagi
dijaga kerahasiaan ketika memilih. Jangan keluar TPS langsung memberikan kode aku milih nomor iki. Geger sudah. Tuh. Pak RW non sewu, kemarin saya harus melaporkan PLN kepada pemerintah kota karena ada pohon kita di Kayu Tangan ditebang. Ayo, ada nggak Pak RW yang tahu? Dekat City Hub, Hotel City Hub di Kayu Tangan Heritage, pohon tabebuya kita dipotong oleh PLN, tapi tidak ada yang mau mencegah. Pak Camat gegeran karo PLN karena itu ada perdanya, ada peraturannya. Kenapa itu dulu ditanam oleh DLH? Agar ketika tabebuya berkembang, Kayu Tangan seperti di daerah negara Jepang. Jadi sakuranya itu seperti sakura. Kebetulan yang nanam dulu itu adalah Pak Camat bersama dengan teman-teman di Dinas LH. Itu ada tabebuya berwarna pink, putih, kuning, dan merah muda. Itu kalau berkembang, Masya Allah. Nah, sekarang ini saya titip-titip pada warga Kayu Tangan, khususnya Pak RW ada di wilayah sana, tolong diawasi Bapak. Karena kemarin ketika terjadi yang dipotong itu kalau tidak salah 3 atau 4 pohon, langsung dikepras habis. Padahal untuk tumbuh ini butuh waktu tahunan. Nah, ini mohon, kalau itu terjadi atau siapapun, panjenengan boleh mendatangi dan menanyakan. Kalau dia itu ngeprasi pohon atau dia motong, tanya, hentikan boleh. Jangan telepon saya tak paranane, karena apa, saya geregeten. Ketika kalau sudah dipotong gitu, panas Pak, geresan Pak. Tapi ketika waktu itu masih teduh, ya, itu pada waktu panas itu orang berteduh itu enak di sana. Seandainya tuh dirempesi tidak apa-apa, tapi ini dipunggel ini. Nah, coba kalau tidak percaya nanti jenengan persani yang deretan City Hub itu ke arah ini, ke arah Telkom, kiri jalan, depannya apa EPM itu Honda itu. Nah, itu coba dilihat sana. Saya hanya titip itu kepada panjenengan, termasuk ini harus hati-hati. Ketika panjenengan nanti melihat orang yang seakan-akan itu membetulkan kotak Telkom, tolong jenengan datangi, tidak apa-apa. Sedang apa Mas? Sedang apa Pak? Karena ini bisa jadi sebuah tindakan-tindakan kejahatan dilakukan di sana. Dan itu pernah mereka itu saya temukan seperti itu. Ketika saya datangi, lah ini kalau orang benar mesti akan tetap kerja. Ini kabur Pak. Nah betul, akhirnya terjadi apa? Ada beberapa relay yang terjadi untuk wifi itu kabel putus di beberapa wilayah. Ini terjadi di Gedung Kandang. Dia ketika itu saya pulang malam Pak, sekitar jam 11 dari kantor kecamatan, lewat daerah Gedung Kandang, Gripik, saya temukan itu. Saya tanya, kalau kabur, mereka kabur. Dan betul akhirnya memang terjadi komplain, beberapa wifi di wilayah Gripik itu putus. Apa kabelnya? Selanjutnya kami mohon acara Musrenbang Kelurahan ini menjadi sebuah acara silaturahmi, bersenang-senang, kemudian yang paling penting dikawal oleh delegasi. Delegasinya ada 5 orang ya Pak ya. Nah 5 orang, mudah-mudahan sudah siap nanti ngawal di tingkat kecamatan yang insya Allah dilaksanakan tanggal 2 Februari 2024 Musrenbang Kecamatan Ploje. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf yang Pak Camat sampaikan. Berikut kepada Bapak RW 3, Bapak BKN, Bapak RW 3, berikutnya Bapak dari Karang Taruna, Pak Ria. Dilanjutkan Pak Tri Wahyu Kapian.
Persis orang rumah